Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, luar biasa ya kasus yang menimpa para pemburu ijazah Jokowi, sahabat ya. Sepertinya mereka semua sudah pada kutar-kutir, dimana kita lihat dalam berita yang begitu sangat viral ya, bahwa yang menuntut ijazah Pak Jokowi atau keaslian ijazah Pak Jokowi di Solo itu berharap agar hal itu bisa dia cabut laporannya, sahabat. Padahal belum selesai persoalan Roy Suryo dan Dr. Tipa, ya muncul lagi dinamika perkara ijazah Jokowi di Solo. Nah, tentu pihak yang berada di kubu Pak Jokowi mempersoalkan langkah pencabutan perkara tersebut. Dan posisi Jokowi yang tetap konsisten menghadapi proses hukum melalui mekanisme persidangan itu tetap dia pertahankan. Sementara isu yang terus didorong oleh pihak yang mempersoalkan ijazah adalah agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Nah, tentu pada posisi ini Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya memilih berbeda pendapat bahwa ijazah yang disebut akan diperlihatkan dalam forum hukum kepada hakim. Jadi ijazah tersebut akan dia perlihatkan nanti di pengadilan, bukan karena tekanan untuk mempertontonkan di ruang publik sebagaimana apa yang menjadi tuntutan dari penuduh yang ada di Solo ini, sahabat ya. Sebab ketika perkara sudah berada di tangan pengadilan, yang seharusnya menjadi arena pembuktian adalah persidangan. Jadi bukan lagi perang opini di media sosial. Bukan pula siapa yang paling keras tuntutannya, tetapi siapa yang mampu menghadirkan bukti dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jelas saja apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi itu saya kira hal yang sangat normatif, hal yang sangat masuk akal ya, substansial juga, karena dari awal Pak Jokowi memang bersikukuh bahwa ijazahnya akan dia perlihatkan di depan persidangan. Nah, seperti apa pernyataan daripada pihak Pak Jokowi, ini kita simak dulu videonya. Intinya gini ya, jangan menersangkakan orang sembarangan dengan menggunakan pasal-pasal yang gila-gilaan, yaitu ancaman hukuman 8 tahun 12 tahun penjara. Padahal masalah pokoknya adalah ada orang yang merasa tersinggung, merasa terhina. Untuk sidang hari ini sesuai agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan para turut tergugat memberikan tanggapan terhadap surat permohonan pencabutan terhadap gugatan sebagaimana disampaikan oleh pihak penggugat pada tanggal 20 Agustus tahun 2025 minggu yang lalu. Nah, oleh karena pihak tergugat melalui dalil-dalil gugatan yang disalih penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, maka pihak tergugat di dalam tanggapan tersebut kami minta kepada Majelis Hakim untuk tetap dilanjutkan proses pemeriksaan pokok perkaranya sampai pada putusan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini perlu kami lakukan dengan harapan untuk menetralisir ya atau merehabilitir nama baik Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai tergugat atas dalil-dalil penggugat yang cenderung untuk menyudutkan ya terhadap Pak Jokowi. Alasan yang disampaikan kemarin, alasan pencabutannya apa? Alasan pencabutannya pihak penggugat yang pertama karena adanya strategi hukum, cuman yang dimaksud strategi hukum secara detail seperti apa sama sekali tidak diuraikan. Kemudian alasan yang kedua karena sesuai dengan tuntutannya supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Nah, sedangkan sepengetahuan penggugat seiring perjalanan waktu di dalam proses pemeriksaan sidang ini
ijazah tersebut saat ini dalam posisi ada di majelis hakim pemeriksa perkara atas nama terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itulah alasan yang dipergunakan bagi penggugat untuk melakukan pencabutan terhadap surat gugatannya. Dan hal yang paling memalukan juga ini dialami oleh Al-Katiri, sahabat ya. Itu kuasa hukum daripada Dr. Tifa, di mana benar-benar dia dikuliahi dasar-dasar hukum oleh salah seorang mantan petinggi di negara ini ya. Beliau adalah mantan hakim tinggi bersama dengan pengacara Pak Jokowi. Dan tidak ada lain, ya seperti biasa perdebatan terkait soal persoalan pra-peradilan versus perkara pokok. Jadi ketika perkara pokok sudah dilimpahkan, sampai sejauh mana pra-peradilan masih dapat digunakan, kira-kira seperti itulah perdebatannya. Dan disinilah argumentasi hukum ini benar-benar diuji. Karena berbicara soal hukum, bukan sekedar soal berani berdebat. Apa yang dipertontonkan oleh Al-Katiri, kita sudah tahu semua bahwa biasanya hanya lompat sana, lompat sini, ngeyel terus. Padahal yang paling penting adalah kita membahas soal dasar hukumnya. Dan kalau argumentasi hukum berhadapan dengan pengalaman seorang mantan hakim tinggi, tentu publik akan melihat siapa yang memiliki dasar hukum paling kuat. Dan perdebatan seperti ini sekali lagi justru menunjukkan bahwa memang persoalan ijazah Jokowi kini bukan lagi sekedar peran narasi. Ya sudah berubah menjadi pertarungan argumentasi hukum di ruang publik dan ruang pengadilan, sahabat. Jadi ini juga menjadi pelajaran pentingnya bagi seluruh rakyat Indonesia bagaimana memahami aturan-aturan hukum, terutama hukum-hukum baru kita, KUHP baru kita, sehingga orang jauh dari tindakan-tindakan yang kira-kira menyalahgunakan prosedural hukum sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Panci ya khususnya. Bapak pernah nggak baca Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 5 ayat 4? Saya mau bertanya. Dengan mic, Prof. Dua-duanya, Rifai. Kalau belum saya beritahu. Itu tentang IT. IT kan? Lah, yang berlaku kan sekarang. Enggak, saya tanya pernah baca nggak? Oh, nggak usah pertanyaan itu. Loh, enggak, pertanyaan saya anak beritahu. itu. Jadi saya menanggapi beberapa delik atau unsur pasal 32 dan 35 Undang-Undang nomor 1 ya tahun 2024 tentang informasi teknologi ITE. Ya. Oh, saya mau juga bertanya nih. Ya, kalau melihat di sana di dalam pasal 32 ya 1, 2, 3 itu ya. Di sana ada satu larangan terhadap pengubahan, pemindahan, manipulasi data ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Rifai itu, ada perubahan wajah segala macamnya lah ya. Ya. Nah, itu kalau yang bersangkutan tanpa hak, tanpa meminta izin daripada barang siapa yang disalahgunakan tadi, nah di sini dia dapat ancaman pidana. Ya. Nah, kemudian di pasal 35-nya di sana juga ada yang menarik di sana dengan sengaja tanpa wewenang. Dia kan tidak berwenang dalam hal ini. Legal standingnya apa? Apa legal standing hak Roy? Kalau dikatakan, oh ini urusan publik, Kepentingan umum. kepentingan umum. Lah, Pak Jokowi kan, ini saya bukan mau membela satu pihak ya di sini. Tapi dalam hal ini, kalaulah itu dilontarkan pada saat beliau masih presiden, tepat, pejabat publik. Tapi dia sekarang sudah menjadi warga negara biasa. Nah, jadi akhirnya itu menjadi hak privasi. Seseorang yang rahasia itu tidak boleh disebarluaskan ke publik. Dan Termasuk ini dianalisa juga gitu. tidak boleh juga. Harus izin tadi. Harus izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi Roy Suryo dan jangan Dr. Tifa harus izin ke Solo gitu maksudnya. mestinya. Dan yang diteliti itu mestinya asli. Pernah enggak mereka meneliti asli daripada ijazah Pak Jokowi? Ini tidak pernah.
Nah, disinilah yang terjadi istilah pencemaran kah dan fitnah kah, apalagi nanti di dalam persidangan ada pembuktian terbalik, katakanlah dulu pembuktian terbalik kepada kedua terdakwa ini ya. Terbalik, buktikan aslinya. Enggak, ini pasalnya Lapor juga, buktikan menurut aslinya. pasal 4. Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Menurut pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional itu harus mampu dia membuktikan apa yang dituduhkan tadi. Kalau dia tidak mampu membuktikannya, apalagi tidak sesuai menurut pengetahuan yang dia miliki, di sini justru diancam pidana 3 tahun. Jadi yang berat-berat di sini saya lihat di sini adalah Undang-Undang ITE yang pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 itu antara 8 tahun ya. Antara 8 tahun ke 10 tahun. Sedangkan pasal 35 itu ancaman pidananya itu antara 12 tahun. Nah, jadi kalau ada kesan tadi atau istilah katanya mau si Dr. Tifa ya melakukan prapit. Ya. Ya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Padahal sudah berjalan pokok perkara. Itu Iya, sudah sedang berjalan pokok perkaranya kan selama ini. artinya boleh atau tidak? Dr. Tifa ternyata dia mau melakukan prapit untuk Yang kedua, mengevaluasi penerapan Penerapan Undang-Undang ITE. keberatan dengan Undang-Undang ITE. Inilah yang mau saya jelaskan ya. Dengan berlakunya atau dikeluarkannya Makanya boleh tanggal lebih 18 Agustus 2026 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3. SEMA. Ya, Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2026 ini jadi mengunci semua ya prapit yang sedang berlangsung terhadap pokok perkara yang sudah masuk sebelumnya di pengadilan, terkecuali pokok perkaranya atau berkas belum masuk ke pengadilan, silahkan melakukan pra-peradilan. Tapi biasanya itu kan sekali. Ya. Kalau sekarang kan lebih dari 4 kali sampai sudah 5 kali. Ya, itu Rosuryo. Ya, jadi silahkan saja termasuk sekarang si Tifa, silahkan saja mereka melakukan Prapit. prapit tersebut. Akan tetapi telah dikunci menurut SEMA nomor SEMA 3 2026. Ditolak begitu? Ya, pemeriksaan pokok perkara tetap jalan. Dan hasil prapit nanti itu tetap diputuskan secara berbarengan, tapi itu putusannya tidak dapat diterima. Niat on van kelich verkeral. Jadi bukan ditolak. Kalau ada kemarin hakim mengatakan ditolak, itu sebanyak mungkin Tidak tepat. wartawan kali yang menulisnya itu. Tapi itu mestinya Tapi tidak dapat tidak diterima. diterima. Tidak diterima. Nah begitu. Jadi silahkan saja. Silahkan saja sampai mau berapa kali, 5 kali, 6 Tapi kali. sidang pokok perkara jalan terus. Sidang pokok perkara sudah jalan, makanya sekarang statusnya Roy sudah jadi terdakwa dan akan sidang kan dalam waktu dekat ini. Oke. Baik. Nah, jadi gak ada masalah. Tanggapan Anda, Pak Silakan. Titi? Begini, saya lihat fakta di lapangan, ya kan? Roy Suryo pertama kali dia mengajukan prapit itu sudah ada nomor pokok perkara. Iya, waktu itu belum ada keluar Sudah SEMA. ada nomor 300, sudah masuk. Tapi belum masuk SEMA. Ada pelimpahan, memang begitu. Nah. Pelimpahan sudah dilakukan dan faktanya ada yang dimenangkan. Tapi Betul. kemarin keputusannya Tifa dasarnya itu. Tanggal 18 Agustus itu kan yang Dasarnya keluar, karena sudah dilimpahkan, maka tidak diterima. Tidak tadi. dapat diterima. Bukan Kenapa Roy ditolak, Suryo ya? dimenangkan? Satu. Kedua, ya kan, peristiwa tanggal 18 ini, kita itu tanggal 12 mengajukan. Kenapa dimasukkan di sini? Surat edaran itu berlakunya internal hakim. Betul. Bukan dimasukkan Betul. di dalam konsideran. Konsideran pertimbangan. Ini nggak benar. Mau saya sampaikan. Terus satu hal lagi, saya sampaikan. Ini penting karena Loh, ini untuk lebih internal penting hakim kan lagi, dibilang Prof. tadi. Ini Ya. lebih penting lagi. Dikatakan di situ kan menarik. Ini Mahkamah Agung yang menjaga marwah daripada undang-undang, marwah hukum, supremasi hukum, bisa mengatakan silahkan sidang, tapi Anda tidak akan menang. Iya, Nah, iya. statement Narasinya mengarah seperti- sana. Iya. Lah, katakan aja tidak boleh selesai. Kenapa menyuruh sidang, tapi tidak akan menang? Nah, itu Tidak dapat diterima menghargai tadi, gitu maksudnya Sudah, kan? artinya di Itu situ menghargai. dinyatakan,
diterima, seseorang. diproses, disidangkan, Tapi akhirnya- tidak dimenangkan. Nah, iya. Masa ini Mahkamah Agung selevel itu bikin Oke. pernyataan seperti itu itu? kan Dan silakan, tidak Prof. mempunyai Silakan, Prof. dasar sebenarnya Ya, Mahkamah itu Agung kan untuk menurut membuat norma. pendapat Bapak ya. Tetapi yang jelas tujuan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 3 tahun 2026 itu satu. Ya, untuk membatasi Undang-undang. Tunggu Untuk dulu. undang-undang itu yang kan dikoreksi. tadi dikorek. Tadi kan berlakunya SEMA ini untuk internal hakim. Ya, ya. Tetapi ini menjadi pedoman buat hakim yang menangani perkara prapit yang Ya berkaitan dengan silakan, tapi jangan pokok masuk perkara. ke perkara Tunggu dulu. persidangan. Baik, kita kasih kesempatan sebentar. Bang Tunggu Alkathiri. dulu. Baik, silakan Ya. lanjutkan, Prof. Saya tahu itu seolah-olah SEMA lebih rendah kedudukannya dengan undang-undangan begitu. Tidak ada lebih rendah. Saya mah tidak ada di dalam hierarkis perundang-undangan. Tidak ada. Karena itu Betul. untuk internal Ini hakim. surat Betul. edaran menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Bagus. Ini Dengar tidak dulu. masuk akal, Prof. Ini untuk mengisi kekosongan sementara Tidak gara-gara kekosongan. Roy Suryo Undang-undangnya sudah jelas. ya yang melakukan Faktanya prapit apa? beberapa kali Hakim maka ikut bersidang. saya dulu Jaksa ngomong, saya Baik, dulu baik, ngomong. kita kasih kesempatan Tunggu sebentar. puas tadi. Baik, silakan, Prof. Baik. Ya, Ah, karena beberapa kali sampai 5 kali sekarang inilah Roy Suryo melakukan prapit. Yang sebelumnya masih di nomor 4 ya. Prapit yang keempat. Tapi kan itu hak, Prof. Hak diterbitkanlah itu SEMA tersebut. Dan SEMA itu tadi sudah saya katakan ya, karena itu berlaku untuk kalangan internal hakim sebagai pedoman untuk menjatuhkan memutus perkara prapit yang bersinggungan dengan pokok perkara. Kedua, untuk mencegah jangan sampai berlarut-larutnya penanganan Persidangan ini. perkara, iya. Jadi adanya asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Kepentingan dokter Tifa apa di situ? Nggak ada. Nggak ada sedikit pun ada kepentingan yang bersangkutan. Ini benar-benar kepentingan mengoreksi satu ijazah yang menurut banyak dugaan orang mengatakan tidak asli. Ya, Ya oke, kan? oke. Ya kan? Itu diuji. Nah, untuk Apanya siapa? diuji? Kepentingan umum. Emang Untuk siapa pemahaman. itu? Baik untuk Tidak mahasiswa dan mampu, sebagainya masuk dalam tidak sejarah. memiliki kemampuan untuk memanipulasi dokumen elektronik, begitu ya maksudnya? Oh, lain itu. Yang ini saya baru bicara masalah 433. 433. Kalau Oh. 321 itu, nah itu juga Kan begitu. dibantah kan katanya, kami tidak memiliki kemampuan kok katanya. Memang Nah. iya. Oke. Dokter Tifa itu masa? kalau link-link itu, Hah? itu Ngakunya adalah link ahli. Ya, omongannya artinya dokter. kenapa masih harus diterapkan lagi Ya, pasal itu kan ya? gambarnya kan Baik. fisik, perubahan fisik. Ini kan dia hanya link-link omongannya dia. Lisan ya. Omongan Oke. dia di dialog, omongan dia. Kan nggak nyambung. Baik, Bang Alkathiri, saya ingin kita konfirmasi ke Bang Rifai kalau gitu langsung. Bang Rifai, Ya. tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Bang Alkathiri? Pertama, karena saya juga hadir tadi mendengarkan langsung dakwaan, saya pikir jaksa sudah melakukan perbaikan. Jangan lupa Nggak ada bedanya? putusan selayang waktu itu. Bedanya di mana? Bedanya adalah tidak lagi terjadi dualisme penggunaan KUHP lama dan KUHP baru. Oke. Hanya itu aja tuh? Karena memang hanya itu yang dipersoalkan oleh putusan selah. Tapi semuanya sama Ya, sisanya. alasan yang dikemukakan terkait kompetensi relatif dikesampingkan. Artinya Alasan permintaan untuk keberat- perbaikan sudah dilakukan? Sudah dilakukan dan sekarang menggunakan KUHP baru. Tidak Pasal benar. Itu kan 433. berarti sebagian. Lalu jangan lupa waktu perlawanan sebelumnya kan selain mempersoalkan kompetensi relatif dan penggunaan KUHP lama baru juga dipersoalkan penggunaan undang-undang lex spesialis. Ya. Itu ditepis oleh hakim, makanya tidak perlu diperbaiki. Tidak ada di tepis. Dakwaan Wah, ini kalau ini batal udah susah ditutup. lah ya. Kalau gini Ya, kita baca bukan. aja putusan selanya kan Bukan gitu. tidak. Kalau itu karena berarti itu sebagian. karena itu undang-undang itu tetap ada karena memang itu hak. Berarti ya. itu sebagian. Saya lanjutkan dulu, Pak. Saya Faktanya, lanjutkan dulu ya. dakwaan Apalagi di sebelah Alkathiri, ini ada sabar. hakim ya. batal Silakan demi hakim hukum. ya. Baik, kita Jurisprudensi dengarkan dulu sebentar nanti. Itu fakta. Kita berikan kesempatan Abang untuk menyanggah. Masih Satu dengar lagi buku ya. itu udah batal. Jurisprudensi Bukan Mahkamah sebagian Agung diabaikan, ya, tidak ada sudah diabaikan. menjelaskan mengenai pasal-pasal yang dicantumkan oleh dakwaan itu kewenangan jaksa. Betul. Tinggal jaksa tantangannya adalah apa, bisa membuktikan atau tidak. Kalau Yang tidak bisa dimaksud berarti batal bebas. demi hukum Tidak itu ada yang mana? ceritanya terdakwa mengatur mendikte jaksa harus Oh, menggunakan bukan pasal mengatur. KPC. Itu semua Putusannya ya. Jadi itu- lucu aja kalau Sebentar Bang Alkathiri. tersangka mau Lucu. mendikte jaksa, gunakan pasal ini, jangan gunakan pasal itu ya. Kedua, saya dengar langsung Kocak. dakwaan tadi ya. Oke. Ini kan kita concern ke undang-undang ITE. Ya.
dari semua penguraian pasal 32, 35 ada semua fakta yang diuraikan di situ. Seperti apa? Dan fakta itu adalah kebenaran. Karena itu memang faktanya ada. Seperti Contoh, apa tadi contoh. pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Ibu Tifa di sosial media X menayangkan ijazah dan hasil ELA. Menayangkan. Ijazah Pak Jokowi Maaf. yang soft copy Maaf. dan hasil ELA. Satu. Jadi hanya bukan Ini lisan fakta. doang gitu. Ini fakta ya, Tidak fakta ya. mau ELA. Dua. Tak dulu Pak, satu dulu. Lah, ya, Dua. fakta. Baik. Ya, Boleh, berikan menayangkan kesempatan, pengesahan skripsi teman Jokowi. Ya, jadi digunakan di sosial media. Jadi apa namanya hasil apa yang Dian Sandi itu segala macam. Bahkan hasil ELA-nya pun ditayangkan. Ketiga, waktu menjadi narsum di Rakyat Bersuara di TV lain. Oke. Ya, dia menggunakan foto ijazah Jokowi dengan menguji secara anatomi dan morfologi dengan menggunakan 5 perangkat wajah, jarak antar mata, panjang tulang hidung, susunan gusi dan gigi, bentuk rahang dan telinga, lalu menyimpulkan bahwa itu ijazah milik Dul Matno. Ya, jadi beliau melakukan apa namanya semacam atraksi keilmuan dengan menggunakan data-data elektronik, lalu menyimpulkan bahwa seperti yang lainnya. Artinya itu membantah bahwa ijazah pernyataan. ini bukan punya Jokowi, tapi Artinya itu punya membantah Dul Matno, ya. pernyataan tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi dokumen elektronik. Begitu? Betul, itu penguraian di pasal 35. Di pasal 32-nya sama, lebih kurang itu semua ditambah satu fakta, beliau mengedit, memotong semua data-data Dan di-post. elektronik itu, di-post, dikaji tanpa izin yang berhak. Itu di Meskipun pasal ada 35. juga bantahan bahwa Artinya yang gini, Bang. nge-post pertama kali kan bukan. Terlepas dari itu artinya, jadi kalau dakwaan tuh Bang, kita lihat kriminalisasi atau bukan itu satu. Fakta yang diuraikan tuh betul terjadi atau tidak. Faktanya ini benar semua terjadi. Ya, karena ini juga sesuatu yang kami laporkan. Bahwa apakah fakta ini memenuhi unsur pidana, itu nanti tugas persidangan. Betul. Ya, yang mulia, ya. Apakah terbukti berarti apa? Terponis. Tidak terbukti, dibebaskan. Jadi buat saya ini semua masih on the track dan sesuai. Saya potong sedikit. Artinya gini, ketika misalnya tadi ini ada foto Pak Jokowi, kemudian dianalisis sedemikian rupa, terus disebut Nggak ini salah, jadi gitu. orang lain, Tidak namanya salah. Dul Matno misalnya. Sedangkan yang punya, ini saya ngerasa ini adalah punya mengatakan saya. bahwa Gitu. wajahnya Pak Roy Suryo ini kok mirip adik saya, katakanlah begitu. Walaupun saya salah, tapi itu ada analisis dan pendapat. Itu bukan sesuatu yang bersoalan dengan Undang-Undang ITE pasal 32 gitu loh. Jadi nggak tepat Tidak diterapkan. tepat dan itu ngawur dan keliru. Gini, saya kasih tahu. Kalau orang belajar ITE, itu dia akan memahami gramatikanya, teksnya. Tapi saya ini memahami gramatika, teksnya, saya tahu historinya, tahu perdebatan, tahu filosofinya. Karena saya terlibat di situ. Makanya ini saya tuh ingin menjelaskan. Jangan sampai Undang-Undang ITE selalu dipakai untuk menjerat orang-orang yang tidak salah. Oke. Habis. Bang Rifai silakan. Saya ingin Oke, ya, saya beda pandangan dengan Oke. pertama mungkin saya perlu luruskan juga bahwa selain Prof juga menjadi ahli para tersangka, ya, penyidik juga sudah mendengar ahli-ahli juga. Ada kalau kena nanti saya jadi ahlinya bisa. Enggak, saya ngomong ahli Bapak. Jadi jangan ngomong karena saya ahlinya itu fakta tersangka Pak. lalu Bapak, saya bagaimanapun saya Bapak salah. sudah dalam posisi membela tersangka. Loh, Jadi saya- ahli Bapak kalau objektif. Anda Lain yang kalau kena beliau. ITE saya Ya, bela. satu, kedua. Gitu loh, penyidik juga sudah mendengar ahli-ahli, profesor-profesor IT, silakan dengar pendapatnya berbeda. Tapi dalam yang saya tahu ya, nggak bisa dibilang bahwa seolah-olah Pak Jokowi tidak punya kepentingan dengan data ini. Di dalam dunia IT itu ada namanya uploader, ada data owner. Uploadernya betul, Dian Sandi, tapi data ownernya ya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga memiliki kepentingan. Kedua, sekarang kalau bicara data elektronik, Prof, ijazah itu satu kesatuan. Ya. Sekarang dipotong-potong, dihilangkan fotonya. Apakah masih jadi ijazah? Dipotong juga foto tanda tangan rektornya. Apakah masih jadi ijazah? Berarti kan sudah hilang dalam satu kesatuan data. Iya. Nah itu salah satu perlindungan buat Itulah arti pengguna data data. owner tadi itu. Apalagi ya ini semua digunakan dengan aplikasi tertentu mengklaim diri sebagai ahli digital forensik, ahli kedokteran and so on. Ujung-ujungnya membodohi masyarakat, memfitnah Pak Jokowi seolah-olah ijazahnya palsu. Ini yang mau kita uji. Jadi gini Bang, gampangnya gini. Ada orang melakukan penipuan dengan cara menggunakan surat palsu. Saya pinjam uang seolah-olah punya order, padahal ini order fiktif ya, sebagai jaminan. Lalu kena pasal apa? Satu dia penipuan, kedua dia penggunaan surat palsu, karena dia menggunakan bank garansi palsu misalnya, atau surat order palsu. Dia bisa kena 2 pasal, penipuan dan pemalsuan. Begitu juga ini, dia melakukan fitnah dengan cara melakukan rekayasa IT. Jadi ada 2 pasal. Nanti terserah hakim mau menyatakan 2 terbukti atau salah satu. Tapi inilah caranya adalah fitnah ini dilakukan dengan cara melakukan rekayasa IT. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh mereka para pemburu ijazah yang selama ini kita tahu hanya hebat dalam beropini, tidak pernah mau bicara pondasi hukum secara kuat. Ini menunjukkan bahwa memang perkara ini
sesungguhnya sengaja diperumit oleh mereka. Dan bayangkan saja kalau Roy Suryo kembali menghadapi penolakan pra-peradilan dan dia akan melakukan pra-peradilan keempat, dan Dr. Tipa juga menempuh jalur pra-peradilan. Bahkan saya dengar informasi sudah beredar juga pernyataannya kan dia akan ketemu dengan Mahkamah Konstitusi yang akan menggugat terkait soal hukum, ya mungkin penggunaan hukum yang mungkin penggunaan pasal-pasal yang diperhadapkan ke dia, karena memang dia kena pasal berlapis yang hukumannya itu puluhan tahun, sahabat. Oleh sebab itu, kalau memang yakin dengan bukti bahwa dia benar, kenapa harus takut ke pengadilan? Dan kalau memang yakin dengan argumentasi, ya uji saja di depan hakim, tidak perlu ngulas sana sini. Karena hukum bukan soal siapa yang paling gaduh. Sekali lagi, hukum adalah soal bukti, prosedur, dan putusan hakim. Dan sekarang babak berikutnya tinggal menunggu siapa yang akan bertahan sampai akhir. Oleh karena itu, kalau mereka gentle, ya harusnya dia ikuti saja, sahabat. Sebagaimana kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Sekali lagi, jangan hanya percaya narasi, yang perlu kita lihat adalah buktinya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.